Baik, kita mulai para jamaah itikaf Muslim Muhajirin. Kita isi itikaf yang malam ini dengan kajian Al-Quran supaya kita lebih dekat ya. Paling tidak di Ramadan ini dapat Quran yang terhujam ke dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para remaja seluruh jamaah itikaf Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, sungguh kita bahagia sekali karena malam ini Allah hadirkan kita. Jadi Allah yang mengizinkan, yang menakdirkan kita hadir pada malam itikaf ini. Ini satu anugerah, karena di malam-malam terakhir ada contoh yang luar biasa dari Rasulullah adalah menghidupkan malam-malamnya. Bahkan menjelang wafat bukan 10 malam tetapi 20 malam beritikaf di masjid dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sampai saking pentingnya itikaf di Ramadan ini, ada pesan dari Allah yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jadi janganlah engkau bercampur baur atau berhubungan suami istri ketika engkau beritikaf. Padahal hubungan suami istri itu boleh di malam Ramadan itu, yang tidak boleh siang harinya. Tapi saking pentingnya itikaf, dilarang untuk hubungan suami istri. Ini luar biasa. Berarti ada sesuatu hal yang akan kita dapatkan di malam-malam terakhir ini. Sampai saking pentingnya itu para ulama itu, kalau nggak bisa tiap malam, malam ganjil. Kalau tidak bisa malam ganjil, satu malam harus bisa hadir dalam program itikaf. Ya, bersyukurlah jika kita bisa 10 malam itu terus menghadiri. Jangankan hadiah di akhirat, hadiah di dunia pun sudah disiapkan. Bahkan nanti akan saya tambahkan hadiah. Baik, hari ini kita akan coba, kalau tahun kemarin saya dapat kiriman video dari MT Alien berpegang teguh kepada Quran. Ini pun dahsyat. Nah, kalau sekarang ini isi pokok 7 hal dalam Quran ini yang tadi di tarawih saya sampaikan. Betapa bahagianya orang kalau hidupnya ngikutin petunjuk Quran, gitu kan? Tidak tersesat, tidak celaka, tidak sedih, tidak takut, bahagia selalu. Nah, karena ngikutin petunjuk Allah. Memang Quran diturunkan oleh Allah untuk jadi petunjuk. Timbul pertanyaan, ada berapa ayat gitu ya? Ada berapa ayat? Ada bahkan Imam Syafi'i itu sampai menghitung hurufnya gitu. Ada berapa huruf atau berapa ayat atau berapa surat yang jadi petunjuk itu? Jawabannya kulluhum, semua huruf, semua ayat, semua surat itu jadi petunjuk.
contoh. Di Al-Quran itu ada huruf fi, ada huruf ala. Beda ya, fi dan ala. Fi salatihim khasi'un, dalam solat mereka. Kenapa ini pakai fi? Ini kalau para ahli tafsir itu ternyata mencoba membahas. Artinya kalau fi dalam kita solat khusyuk, enggak bisa selamanya solat itu khusyuk. Bener enggak? Kadang bisa khusyuk, kadang tidak bisa khusyuk. Tapi beda dengan ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ala rizq, 'ala Allah. Ternyata kalau bab rizki itu selamanya, mau dimanapun kita sebelum meninggal itu dijamin rizkinya sama Allah. Ini contoh aja sederhana. Saya bekal air dari rumah, ternyata udah disiapin. Ini buat saya, Pak. Ibu tadi punya anak 2, berkunjung ke rumah ibu. Pasti rizki kita di rumah anak kita ada. Ini satu RT hadir itikaf. Nanti silaturahmi keliling. Pasti di rumah-rumah disiapkan rizkinya. Bahkan kalaupun tidak bentuk air, tidak bentuk makanan kue lebaran, karena tidak sempat bikin kue lebaran karena sibuk itikaf, paling tidak ketika kita hadir diajak ngobrol. Jadi ngobrol pun rizki. Ada orang datang dari Bandung jauh-jauh ke pesantren, duduk ajak ngobrol, plong langsung. Kok Ustadz tahu masalah saya? Enggak, Allah yang ngasih tahu. Tak akan disuguhan tak. Tapi dia sudah merasa disuguhi. Ini luar biasa. Makanya rezeki tidak tergantung ke makanan, tidak tergantung ke minuman. Makna itu luasnya luar biasa. Masya Allah, rahimakumullah. Ini baru dari huruf ya. Ada nun pakai tasjid, ada nun tidak pakai tasjid aja. Itu jadi petunjuk. Ada lam pakai alif, ada lam tidak pakai alif, jadi petunjuk. Contoh, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu lamnya menunjukkan apa? Kepastian. Nunnya menunjukkan apa? Taukid, kepastian. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kami akan tanya. Ini serius hidup ini. Anin na'im, seluruh nikmat yang Allah berikan. Ini saya kalau baca di tafsirnya, termasuk air minum ini, berapa teguk yang kita minum, bakal ditanya oleh Allah. Nih habis minum air ini, setelah Allah menghilangkan rasa hausnya, digunakan untuk apa? Luar biasa ya. Summa latus alunna. Makanya kalau baca ayat di situ jangan summa latus alunna yauma idzin, jangan. Summa latus alunna pasti akan ditanya gitu. Luar biasa. Makanya dari Ramadan ke Ramadan, kenapa saya temanya tentang Quran? Memang sesuatu yang dahsyat. Bayangin kata malaikat Jibril ketika nerima wahyu Al-Quran. Ini rasanya beda dengan wahyu-wahyu yang lain. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil kan, ada kitab Zabur, ada suhuf-suhuf. Tapi ketika nerima Quran Jibril itu, kok beda ini rasanya. Sungguh beruntung orang yang menerima Quran. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, hati kita menerima hadirnya Quran, ini kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan. Nah, kalau dalam ulumul Quran ada istilah 7 dialek. Jadi Quran itu diturunkan itu dengan 7 dialek.
Ya, dialek itu kalau bahasa kita ini bahasa. Tapi justru ada yang memanai. Makanya ada sebut qiraah sab'ah, 7 cara baca Quran. Ya, saya bukan pakarnya, harus ada khusus itu. Qiraah sab'ah. Tapi ahli tafsir pun dalam ulumul Quran itu ahli Quran bahwa yang dimaksud 7 dialek, 7 pokok isi Quran tuh. Jadi yang petunjuk 6.666 ayat ini itu ternyata terbagi kepada 7 hal, 7 pokok. Insya Allah akan kita bahas pada malam itikaf ini. Yang pertama, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, nanti kita akan menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah. Contoh di Al-Baqarah ayat 43. Coba silakan boleh bantu baca Al-Baqarah 43. Silakan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Ini ada 3 perintah satu ayat. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqiin, ruku bersama orang-orang ruku. Masya Allah ya, dari satu ayat ada 3 perintah. Yang menarik rahimakumullah, tidak ada satu perintah dari Allah kecuali di situ ada manfaatnya. Makanya kalau kita lagi menghadapi masalah, jangan berpikir keras bagaimana cari solusi masalah itu, jangan. Tapi yang harus kita upayakan gimana sholat kita yang baik dan benar, gitu. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sabar dan salat penolong itu. Perbaiki salat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Contoh Bapak Ibu, kadang kita kalau di salat yang suka ingat itu masalah. Betul? Ini ada ustadz yang menerangkan dari Quran 6.666 ayat 114 surat ternyata dikumpulkan di Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah umul Quran. Nah Al-Fatihah itu di Bismillah. Saya coba mentafakuri ada. Ternyata rahmatullah, kalau kita sholat ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, kan Al-Fatihah itu ada ulama yang memasukkan Al-Fatihah Bismillah masuk Al-Fatihah, ya. Ada juga Bismillah tidak masuk Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Bismillahnya tidak dizaharkan. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Fatihahnya dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau Indonesia rata-rata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Syekh Sudes ketika ngimam di Masjid Istiqlal itu langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau dia di Mekah, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalaupun dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi ada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi kalau tadi Al-Fatihahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti pas di ujung, pas Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jangan berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan berhenti di situ. Sebab jadi 8 ayat. Kalau ngimam ini ada tata cara baca Al-Fatihah. Kalaupun napas kita kurang panjang, berhenti jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada ulama yang khusus dalam ulama qiraat, saya perhatikan di situ kalau mau berhenti begitu Pak. Tapi kalau kita mulai bismillah itu disambung, tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau kita mulai alhamdulillahirabbil alamin, wajib berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu satu ayat. Makanya nyambung dengan hadis, tidak akan bertentangan. Sab'ul mathal, 7 ayat yang diulang-ulang ketemu. Baik Pak Ibu, ini contoh. Perbaiki salat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Allah nantinya akan ngasih solusi masalah kita. Ternyata kalau lagi salat, ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kebayang oleh kita bagaimana Ar-Rahmanir-Rahim ini, bagaimana kasih sayang Allah yang harus tergambar, terpikirkan dalam benak kita. Luar biasa. Makanya kita kenapa kadang-kadang sesekali sakit, biar merasakan betapa banyaknya nikmat dari Allah. Ada orang tua, anaknya sudah besar-besar, dia sehat selalu. Di usia tuanya dia harus operasi karena ada penyakit. Habis dioperasi, sukses dokter, tapi dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia malu sama Allah. Dokter aja yang ngasih sehat, wasilah sehat dari operasi itu harus ngucapin terima kasih. Kenapa tidak tiap hari ngucapin terima kasih kepada Allah yang selama ini ngasih sehat? Luar biasa. Bu, Pak, coba bayangin, renungkan dalam sholat kita yang terbayang kasih sayang Allah. Pantesan di ayat lain, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kita tidak akan mampu menghitung kebaikan Allah, nikmat dari Allah. Kita bisa hadir saja Ramadan ini nikmat, karena di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahkan hidup kami di bulan Rajab, berkahkan hidup kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami kepada Ramadan. Sampailah kita ke Ramadan. Ini nikmat. Baik, rahimakumullah. Masih satu, waktu zakat, tunaikan zakat. Nih, ternyata zakat itu hikmahnya luar biasa. Sehingga bimana zakat itu apa? Mensucikan, menyuburkan. Makanya kalau ada orang infak, orang zakat, itu ijab kubulnya, saya terima zakat mal Bapak, saya terima infak Bapak atau Ibu. Semoga bisa, insya Allah, bahkan semoga ya. Jadi kalau doa itu insya Allah akan dapat mensucikan harta dan jiwa Bapak Ibu sekeluarga, dan harta tersisa dibarokahkan. Bayangin, harta dijakatkan, bisa jiwa suci, bisa harta suci, dan harta tersisa jadi bertambah berkah. Tidak ada perintah Allah kecuali di situ ada manfaatnya. Contoh, masih contoh Bapak Ibu di Al-Baqarah 152. Ini contoh ayat perintah, kan banyak ya. Ini kayaknya kalau ayat perintah saja nggak cukup waktu 1 jam. Contoh, silakan dibuka di Al-Baqarah 152 di juz 2 ya. Ayat 152.
Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Ya. Makanya orang-orang yang selalu ingat sama Allah, yang selalu banyak zikir, ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang menghadapi problematika hidup ini? Karena punya Allah. Allah mah tidak tidur, Allah mah tidak ngantuk, Allah mah tidak miskin. Al-Ghani, Allah mah maha kaya. Allah ingat sama kita. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus berjuang menjadi keluarga Quran, menjadi ahlul Quran? Karena ahlul Quran itu keluarga Allah. Ternyata yang disebut ahlul Quran itu bukan harus jadi penghafal Quran. Ibu, bapak rajin aja baca Quran, memahaminya, mengamalkan, itu ahlul Quran. Dan Allah punya keluarga. Disampaikan kepada sahabat, hei para sahabat, ternyata Allah itu di bumi punya keluarga. Siapa ya Rasulullah? Wa ahlul Quran, mereka ahli Quran. Jadi makanya nih, benar serius nih, jadikan Ramadan kali ini hujamkan Quran ke dalam hati yang paling dalam. Hati bukan bimana qalbun masih bolak-balik. Lagi Ramadan semangat Quran, beres Ramadan ditinggalkan Quran, bukan begitu. Tapi afidah yang terhujam ke dalam, mau Ramadan mau luar Ramadan, Quran tetap nuzul ke dalam diri kita. Seperti nuzulnya Quran, ada yang di bulan Ramadan, ada yang juga di bulan luar Ramadan. Di Ramadan adalah turunnya seluruh Quran, dan ketika itu Quran turun secara berangsur-angsur di bulan-bulan yang lain, nuzulkan Quran. Fazkuruni yazkurkum. Ingat aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur nikmat kepadaku. Bayangin Bapak Ibu, ini janji Allah ya, di surat An-Nisa 147 ya. Ini nanti ada kaitan dengan ayat janji ya, tapi nggak apa-apa nyambungin biar menguatkan tadi. Kenapa kita harus bersyukur? Ternyata kalau kita bersyukur, ini luar biasa nih. An-Nisa 147. Surat 4 147 di akhir juz 4 kalau tidak salah. Juz 5. Nah, di akhir juz 5 benar. Paling bawah itu ada. Ini perhatiin Pak, luar biasa ini. Makanya harus pakai panjangkan 2 harakat matobi. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Maknya manafi yaf'alu fi'il mudhari. Ini menarik, ini luar biasa. Apa artinya ini? Allah tidak akan pernah berbuat bi'adabikum, dengan menyiksamu. Jadi harus lagi, hidup ini tidak akan merasa tersiksa apapun yang terjadi. Ibu-ibu tidak akan tersiksa mau lebaran
tidak punya alat untuk ngueh karena dari panitia nyiapin ini. Yakinkan kalaupun tidak kita bikin kue tidak akan tersiksa karena ada yang ngirim kue. Alhamdulillah, makanya saya itu nggak dibiasakan sama istri bikin kue di Lebaran. Karena suka ada yang nanya, Ustadz minta alamat, kami mau bikin ngirim paket parcel. Di dalamnya ada kue. Dah sunnahnya juga ternyata itikaf. Urusan rezeki Allah yang ngatur. Ini luar biasa deh. Saya pengalaman tiap Ramadan pokoknya itikaf. Urusan rezeki gimana Allah. Bener kemarin dari kan mau niat ngisi itikaf di sini ya. Ada WA tuh nih. Ustaz tolong kirimkan alamat. Kami mau ngirim parcel. Nah, saya bilang yang di Bandung aja alamatnya ya. Pas karena parcelnya dikirim dari Bandung. Allahu Akbar. Jadi kalau hidup kita selalu bersyukur, maka gini, ini janji Allah. In syakartum wa amantum, jika bersyukur dan beriman, maka hidup ini tidak akan pernah merasa tersiksa. Berarti bahagia selalu. Jadi konsep bahagia itu bukan di hartanya, di sini. Dan Allah yang akan melapangkan hati kita, menenteramkan hati kita. Buah dari apa? Buah dari syukur. Ibu-ibu jadi istri-istri yang pandai bersyukur. Bapak-bapak jadilah suami-suami yang pandai bersyukur. Anak-anakku semua. Kan ini janji Allah. Oke ya, Pak, banyak pokoknya rajin tadarus. Ini Qurannya bagus nih, udah dilap dia, ada terjemahnya. Renungi, siapkan catatan. Jadi bagusnya kalau tadarus siapkan catatan. Ada tulis, kita paham tanyain kepada dokter Ustaz ada. Oh, Ustaz, ini ayat ini maksudnya apa? Ya. Oke, lanjut ya. Jadi ada ayat isi Quran tuh ada ayat-ayat khusus tentang perintah. Maka kalau dalam bahasa ada fi'il amar, perintah-perintah. Kedua, ada ayat yang berkaitan dengan larangan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan. Allah sayang. Allah sayang. Ya. Baik, contoh surat Al-Maidah ayat 90. Ini contoh ayat yang berkaitan dengan larangan. Boleh berbagi lagi silakan. Al-Maidah ayat 90. Nah, halaman di juz 7 ya, di atas. Auzubillahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau kita beriman ini diseru. Makanya kalau lagi Ramadan sekarang tuh banyak ada beberapa yang tidak sahur. Nggak usah pusing. Orang beriman mah dapat undangan. Kalau tidak beriman mah tidak dapat undangan. Bapak pada saum, Ibu? Saum nggak? Alhamdulillah, berarti orang beriman dapat panggilan dari Allah. Saumlah. Ya. Nah,
Ini undangannya, larangannya apa bagi orang beriman ini? Jadi kalau orang lain minum khamar apa, biarin. Kita yang beriman jangan ke bawah-bawah. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ternyata minum khamar, kalau bahasa sekarang apa? Narkoba. Dan narkoba ini ternyata sudah masuk ke berbagai jenis. Saya punya teman di Pangalengan itu, Babinsa. Ustadz, luar biasa hari ini. Narkoba itu bisa harganya 5.000 bahkan 2.000. Jadi permen apa dicampur apa, komik dicampur apa, jadi memabukkan. Bahkan ada yang istilah ngelem, sejenis itu. Ini luar biasa, mencari tenang. Kalau ditanya itu, saya pernah membawa santri ngapal Quran di kebun teh. Itu luar biasa, cangkang komik. Ternyata itu sejenis narkoba, nanti dicampur apa, jadi memabukkan. Biar tenang. Justru pengen tenang mah baca Quran. Ya, makanya Bapak Ibu, tumbuhkan diri kita cinta Quran, biar mudah mengajak anak cucu generasi kita jadi generasi Quran. Ya. Berjudi, bahkan sekarang namanya judi online. Wah, banyak terjebak. Mengundi nasib. Wah, ada harta karun peninggalan. Banyak yang terjebak. Rizun itu bahasa dari Allah. Rizun, najis. Kan kita tidak suka yang najis. Contoh ini air gelas satu ini. Lalu ada tai cecak masuk ke sini. Mau minum enggak? Enggak. Susu itu enak. Ini susu ini susu semua ini. Luar biasa. Terus masukin aja tai cecak satu. Enggak mau minum, najis. Jadi perbuatan najis. Rizun. Min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Agar apa? La'alakum tuflihun. Jadi Bapak Ibu, kalau diri kita, keluarga kita jauh dari judi, jauh dari narkoba, bahagia. Kata Allah, mata yang dilarang oleh tinggalkan. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba tinggalkan, jangan banyak pertanyaan. Dah Pak Ustadz, ini mah ribanya sedikit, mau banyak kategori ribanya, tinggalkan. Kenapa? Nanti suatu saat kalau kita senang riba, Allah memerangi. Apa? Allah memerangi. Dan Allah kalau sudah memerangi, makanya ada yang curhat. Suami istri usaha pakai riba, datang ke pesantren. Saya bilang, Pak, Bu, ini Allah lagi memerangi. Anu harus siap diperangi sama Allah. Caranya tobat dari riba. Ternyata kalau tobat dari riba, nanti innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, jadi rahimakumullah, sekali lagi, apa saja yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah jalankan. Allah melarang, Allah sayang. Allah memerintah, Allah sayang. Ya. Ada ayat istri sebagai yang dipimpin harus taat ke suami. Taat. Makanya ibu-ibu itikaf ini harus ada izin suami. Bapak harus berbuat baik sama istri. Ada ayatnya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu. Bahkan di situ hunna, tanyain ke Pak Ustaz. Hunna itu jama ya? Istri-istrimu ada nggak? Kalau tadi pertanyaan berapa yang datang ke sini?
Siapa yang bapak-bapak datang ke sini membawa istri-istrinya? Ibu, kalau ngebahas ayat seperti ini jangan marah duluan. Ini ayat Allah. Jadi kalau ayah suami ibu ditakdirkan istrinya lebih dari satu, jadi harus apa? Bahasa ibu gini, ayah, walaupun ayah punya istrinya lebih dari satu, tetap harus berbuat baik, bukan hanya kepada diriku, termasuk kepada istri-istri yang lain. Begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini perintah apa? Jadi para suami wajib berbuat baik kepada istrinya. Bayangin, ternyata saya mentafakuri, ini ibu-ibu ini anak dari kedua orang tuanya. Ketika dia jadi anak, waktu anak bagi orang tuanya, sayangnya luar biasa. Sampai-sampai begini bahasanya, jika kita tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak kita, maka dahulukan anak-anak putrimu. Luar biasa. Setelah menikah diambil dari orang tuanya, kita harus tanggung jawab ini, Pak. Perhatiin, istri itu jangan dibebani, ringankan bebannya. Rasulullah sudah memberi contoh. Nah, ini di situ ada kebaikan. Ibu, saya tanya, kalau ibu punya suami, lalu suaminya baik sama ibu, senang nggak, Bu? Senang. Jadi hidup bahagia itu sederhana. Bahagiakan orang lain, maka kita akan lebih bahagia. Orang yang paling bahagia siapa? Yang membahagiakan orang lain dengan bentuk apapun. Ya, perintah jalankan, larangan tinggalkan. Baik, kita lanjut. Selain itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan janji-janji Allah. Ya. Salah satunya di surat 24, surat An-Nur ayat 77. Ayat 55. 24 55. Silakan baca lagi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini janji dari Allah. Ini ada 3 hal di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Janji Allah bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan beramal soleh. Makanya tugas pokok kita mah beriman dan beramal soleh. Allah akan penuhi janjinya. Apa yang pertama? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Pasti mereka akan diberikan berkuasa, mereka akan berkuasa. Kalau hari ini orang-orang beriman belum berkuasa di dunia ini ya.
Ada nih. Makanya bahasanya pakai fi'il mudhari, pasti akan. Makanya di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa di situ pakainya fi'il mudhari? Ini sedang mulai sekarang di Eropa, bahkan di Inggris baru pertama kali istananya digunakan untuk buka bersama. Wow. Ini memang di akhir zaman nanti orang-orang non muslim ini akan pada berbondong-bondong masuk Islam. Dan mereka biasanya kalau non muslim masuk Islam kuat-kuat itu. Makanya ada istilah Islam keturunan, ada Islam keyakinan. Mereka yakin Islam ini ajaran yang benar. Mereka pelajari, mereka amalkan. Bahkan ada ya seorang mu'alaf yang menyerahkan seluruh hartanya dibagi-bagikan dan Allah memanggilnya. Dia bahagia, bukan bahagia menumpuk-numpuk harta, tapi bahagia ketika bisa membagi-bagikan harta. La yastakhlifannahum. Makanya sebelum kiamat terjadi, dunia akan ditata kembali dengan tatanan Allah. Hadir nanti Imam Mahdi 7-9 tahun memimpin dunia ini. Ya. Akan terjadi rasa aman. Jadi nanti kalau rumah nggak usah dipagar, nggak usah pakai CCTV. Kenapa? Penduduknya luar biasa. Penduduknya para pengamal Quran. Sejahtera. Mereka dapat bagian, saya baca dulu. Mereka dapat bagian dari Allah, rizki takaran dari Allah. Udah, itu bersyukurnya luar biasa. Merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Dan yang mereka rasakan bagaimana nikmatnya ruku sujud beribadah kepada Allah begitu. Akan terjadi Bapak Ibu. Kalau hari ini di berbagai negeri terjadi peperangan, banyak gejolak-gejolak, itu memang nanti endingnya akan terjadi wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Akan terjadi rasa takut menjadi aman sentosa, dan itu perkiraan 7-9 tahun. Cuma rahasia tahunnya ini yang kita belum tahu. Pokoknya bakal sebelum kiamat. Jadi akan menuju ke sana. Dan setelah itu akan terjadi kerusakan yang dahsyat. Susah lagi nyari orang beriman, maka kiamat terjadi. Makanya sekarang gairah Quran ini terjadi di mana-mana. Dulu itu kalau dengar pesantren tahfidz jarang sekali. Sekarang tuh pesantren di mana? Rumah Quran tuh di mana-mana. Bener. Yang belajarnya ada yang anak-anak kecil, ada anak remaja, banyak juga orang tua. Ini sekarang dengan hikmahnya Covid, banyak sekarang kajian Quran online, tahsin online, tahfidz online. Luar biasa, luar biasa. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu, ini saya ingin mengajak kepada diri dan juga rahimakumullah, jangan disia-siakan ada kesempatan ini. Beberapa malam lagi hujamkan terus Quran ke dalam hati kita ya, sehingga ibu bapak jamaah ini menjadi wasilah tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita menjadi dekat dengan Quran. Nikmati dulu Quran oleh diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mendakwahkan Quran. Seperti dulu Rasulullah mendidik para sahabat, menyebar hatta Indonesia, nyampe Quran ke Indonesia. Ini karena Nabi mengutus dari sahabat ke sahabat bergantian hadir ke negeri. Untuk apa? Menyebarkan Quran, menyampaikan Quran. Karena Quran ini akan berlaku sampai akhir zaman. Jadi janji Allah nih akan berkuasa, kemudian akan diberikan Allah ridha, wala yumakinan, jadi akan ditanamkan, meneguhkan
Jadi Bapak Ibu, ketika Quran dijadikan petunjuk bagi kehidupan ini, maka semakin lama semakin Allah teguhkan Quran dalam diri ini. Ini insya Allah kita Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang apa? Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi Quran hidup mulasama gitu. Jadi mulasama bersama Quran, hamalatul Quran. Kemanapun, dimanapun Quran kita bawa. Ada anak yang masa nanya, ada menantu yang kita jawab dengan Quran. Karena Quran turun menjawab persoalan. Persoalan apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Luar biasa. Syukur jika Allah membukakan hati kita untuk menerima Quran ini. Seperti dulu ketika awal turunnya Quran, tidak semua menerima Quran. Bahkan orang-orang Quraisy itu disindir, kenapa engkau tidak menerima Quran? Padahal negeri Mekah yang begitu aman. Makanya ditantang oleh Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bisurah. Kalau ragu Quran jadi petunjuk hidup, fatu bisurah, datangkan satu surat. Orang Arab saja, orang Quraisy yang bahasanya Arab gak bisa bikin Quran, apalagi orang GBI kita, orang Indonesia. Yakinkan Pak, tumbuhkan. Ini siapa yang ngasih ini? Yang ngasih hadiah ini siapa? Ibu-ibu ada. Yakinkan, ketika memberi hadiah ini, Allah akan ganti minimal 70 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau yuzaibu lima yasha. Kalau ini seharga 100.000, minimal Allah ganti 700.000, atau tidak terhingga kenikmatannya akan hadir. Saya pesan, nanti ketika yang menerima hadiah ini, silakan Bapak Ibu yang hadir menambahkan, dan nanti yakinkan apa yang kita keluarkan Allah mengganti. Maka saya akan saya akan nambahin, walaupun tidak seberapa. Serius Pak. Apalagi Ramadan ini bulan berinfak, bulan bersedekah. Biar yakin. Saya kemarin di anak-anak di pesantren, sama ini temanya. Saya ingat janji Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, di surat Saba ayat 39. Ma anfaqtum, apa saja yang engkau berikan, min syai'in, dari sesuatu, fahuwa, maka dia Allah yukhlifu, menggantinya. Benar Pak. Di situ ada pasar, ya, ada pasar Ramadan. Saya beli barang, yuk nak, yuk jajan. Pas transaksi, beres transaksi, ada santri bilang begini, Abi, ini dari ibu, abon ayam. Terus anak, Bi, ini buah-buahan. Ya Allah, ya Rob, ternyata baru aja transaksi memberi, engkau mengganti. Yuk lipu. Yuk Pak, coba ayat demi ayat. Ini kita harus merasakan, membuktikan. Memang luar biasa janji Allah itu. Jadi kalau di rekening kita sudah mulai menipis, keluarin. Jangan ditahan. Nanti Allah akan mengganti isi rekening. Oke. Yang keempat, ada juga ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman. Hati-hati, jangan menyepelekan tentang ancaman ini. Harus takut dengan ancaman Allah. Cukup dengan nabi-nabi terdahulu punya pengalaman ketika mengajak umatnya beriman kepada Allah. Mereka tidak sedikit yang banyak yang menentang. Apa kata Nabi itu? Hei umatku, tinggalkan
kemusyrikan. Ayo beriman kepada Allah. Enggak, Abi, kami ini enggak biasa begitu. Nanti akan datang azab. Mana azab Allah? Baru aja membelakangi datanglah azab, ancaman. Contoh ancaman ini di surat Al-Humajah. Saya berharap surat ini pendek, sering kita baca, sering kita dengar. Kita bacanya sama-sama, Pak. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Di awal-awal ayat wailul likulli humazatil lumazah. Ini ancaman, celaka. Siapa yang celaka? Humazatil lumajah. Satu yang suka menggibah, dua yang suka mencela. Dua-duanya celaka. Kalau berbuat menggibah, membicarakan aib orang lain di belakangnya. Dan kalau dia mendengar, dia tidak suka sakit itulah gibah. Biasanya kalau membicarakan orang lain kebaikannya, kalau dia mendengar dia bahagia. Jadi mulai hari ini kalau mau ngobrolin orang, kebaikannya. Karena setiap orang itu pasti ada kebaikannya dan pasti ada kekurangannya. Kalau dibanding-banding pasti banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Tinggalkan gibah. Sampai-sampai ada hadisnya ya. Bagaimana nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut pailit. Ya, bangkrut pailit, banyak amal, habis amalnya dengan dosa yang dilakukan. Salah satunya gibah. Dua, mencela. Kalau mencela di depannya. Jadi kalau ada kekurangan seseorang, jangan dicela. Maka kalau kita melihat seseorang, lihat lebihnya, jangan lihat kurangnya. Baik mencela maupun menggibah, sama-sama perbuatan yang harus ditinggalkan. Kan itu ancaman, celaka, nerakawil kalau bahasa itunya. Nauzubillahi min dzalik. Ini tadi pesan, ada waktu disisakan, nggak kerasa ternyata sudah mau 1 jam kita. Ini ada 4 menit untuk saya bertanya ya. Barangkali yang lainnya nanti kita akan disampaikan. Rahimakumullah, masya Allah, inilah Quran yang insya Allah akan mulai terhujam dalam diri. Mohon maaf bila ada yang berkenan, dan ingin saya bertanya ini kepada rahimakumullah, kan ini ada amanat dari Abah ya, gitu ya. Pertanyaannya, apa beda dengan la dengan la? Makanya kalau baca Quran, latus alunna, jangan gini, latus alunna, jangan, tapi latus alunna. Dari maksudnya apa itu? Iya. Masya Allah, berhak mendapatkan hadiah. Ada la, larangan atau menafikan. Kalau la-nya pendek itu kepastian. Biasanya diikuti dengan nun taukid. Latus alunna, contohnya. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan yang lain? Hadiahnya agak saya tanya dulu. Siapa yang mau ngasih hadiah, Pak? Ini bapak-bapak ada yang di dompetnya punya lebih uang dari 100.000, ngasih hadiahnya 50.000 bisa ada? Pak Ian ada?
Hadiahnya udah habis. Ada? Atau kalau nggak ada ini udah terjawab kan ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada waktu 2 menit dari materi ini. Kalau tidak ada, saya akan tuntaskan sedikit lagi. Kan tadi 7 ya, baru 4. Nah ini yang selanjutnya ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah. Bahkan ada yang mencoba meneliti tentang peristiwa-peristiwa kisah-kisah ini justru lebih banyak sejarah ini. 60% dari isi Quran itu banyak kisah-kisah ini untuk kita ambil pelajarannya. Ada kisah ketaatan ya, yang waktu itu tentara Talut dan Jalut ya, waktu menuju peperangan tentara Talut kepada Jalut itu kehausan. Hei Nabi Talut minta doa, berdoa pada Allah agar disiapin air. Sebentar kita minta, Allah mengijabah. Kata Allah di depan nanti ada sungai. Sungai itu jernih, boleh minum cuma seteguk, nggak boleh lebih. Satu rombongan datang menemukan sungai. Yang taat minum seteguk, yang tidak taat minum yang banyak, dan melanjutkan perjalanan. Yang banyak tergeletak tewas di dalam perjalanan. Yang minum cukup satu teguk, mereka menjadi segar dan kuat, bisa terjadi peperangan dan menang dalam peperangan. Selain menang dapat ghanimah, pulang kumpul lagi bersama keluarga. Sedangkan yang tidak taat dia tewas. Ketaatan adalah kebahagiaan. Contoh ibroh-ibroh dalam kisah-kisah kehidupan. Ya, yang 2 laginya PR, kontrak waktunya tidak boleh lebih dari jam 3. Terima kasih, mungkin nanti saya sampaikan di kuliah subuh. Mohon maaf bila ada yang berkenan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Insyaallah Quran terhujam kepada diri kita dan keluarga kita. Inilah intinya kita lihat qadar ketika dapat Quran dalam kehidupan. Barakallahu Rabbana Allahumma ij'alna ahlul Quran, Allahumma ij'alna ahlul Quran, Allahumma ij'alna ahlul Quran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf sekali lagi, semua ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.